Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas rahasia sukses Core SKD 501 Jahra Rudia. Tonton terus sampai selesai. Jadi Jahra Rudia ini adalah calon mahasiswa sekolah kedinasan STAN 2021. Jurusannya adalah D4 STAN reguler, calon mahasiswa PKN STAN reguler ya. Jadi pendidikannya SMA sederajat. Jadi kemarin itu beliaunya adalah skor tertinggi ya, 501 dengan Faujan. Skor TWK-nya 135, TIU-nya 160 dan TKP-nya 206 ya. Jadi tipsnya seperti ini ya. Hai semuanya, sorry ya nungguin karena banyak banget yang pada mintain tips dan triknya. Aku share di sini aja ya. FBI aku angkatan 2020. Langsung aja ya ke tips dan triknya. Tips yang pertamanya konsisten bahas soal. Sebenarnya aku belajar dalam 10 hari setelah pengumuman UTBK. Itu pun gak bisa yang fokus banget karena aku juga lagi kuliah dan dalam masa UAS. Tapi ini bukan berarti kalian cuma belajar dan persiapan dalam jangka waktu 10 hari juga. Jauh sebelum itu, alhamdulillah aku udah ada niatan buat ngebahas soal dari liburan naik kelas 11. Jadi dari sanalah aku banyak belajar dan sekarang itu tinggal ngulang dikit. Dan aku juga ikut SPMB STIS 2020. Karena STAN gak buka dan gagal di tahap matematiknya karena aku IPS dan gak punya basic matematik minat. Jadi ya punya gambaran lah buat soal SKD-nya. Jadi yang pertama dia lulusan 2020 ya SMA-nya. Kemudian dia langsung daftar STIS ya, cuma gagal karena gagal di basic MTK ya. Cuman dia tuh persiapannya dari kelas 11 ya. Jadi ada sekitar lumayan ya. 2 sampai 3 tahun lah. Oh, 2 tahun ya. 2 tahun persiapan. Nah, jadi dia persiapannya jauh-jauh hari ya. Terus dia juga sudah menemukan pola dari soalnya ya. Jadi dia enggak sekali ujian langsung lulus ya. Dia pernah di STIS juga. Nah, setelah STIS gagal, dia nyobain STAN baru lulus. Jadi yang pertama kali ujian STAN ya dan gagal, nggak usah kecewa ya. Pokoknya cobain terus, usaha terus ya. Karena rata-rata sih pada ngalamin gagal ya. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi dia persiapannya dari kelas 11. Kemudian lanjut UTBK kayak gitu ya. Oke, next. Yang keduanya libatin Tuhan dalam segala sesuatu dan banyakin doa. Kalian emang mesti ngemis karena kalian itu kodratnya hamba. Ceritain apa rencana kalian dalam doa, minta yang terbaik. Sering-sering doa karena kita nggak tahu doa yang mana yang diijabah. Jadi memang selain teknis ya, kita juga harus meningkatkan spiritual. Harus pendekatan kepada Tuhan, banyakin doa. Dan kalian memang harus ngemis ya dalam berdoa tuh, karena kodrat kalian itu memang hamba ya. Ceritain apa rencana kalian dalam doa, minta yang terbaik pada Tuhan, sering-sering doa karena kita. Jadi semakin sering kita berdoa, semakin peluang
diijabahnya semakin besar, karena kita tidak tahu doa mana dari sekian banyak doa kita itu, kita tidak tahu doa yang akan diterima oleh Tuhan. Misalnya ada waktu-waktu yang diijabah ya, mustajab kayak di sepertiga malam, kayak sesudah adzan dan lain-lain. Kemudian minta doa dan restu keluarga dan orang lain. Kita nggak tahu doa siapa yang bakalan diijabah. Kalau bisa minta maaf ke keluarga dan orang-orang dan maafin kesalahan orang lain. Nah, kita juga harus minta doa ke banyak orang ya. Karena kita tidak tahu doa siapa yang bakal diijabah oleh Tuhan. Sebanyak mungkin minta doa. Kalau bisa sih ya ke ulama, ke ustadz ya. Terutama ke ibu sih, ke orang tua. Karena ridho Allah itu ridho ibu ya. Ridho orang tua adalah ridho Tuhan. Jangan kikir doa. Selain kalian doa untuk diri sendiri pastinya, doain juga untuk kesuksesan orang lain. Jadi kita jangan mendoakan keburukan kepada orang lain ya. Karena biasanya doa itu balik lagi kepada orang yang mendoakan. Jadi kalian harus mendoakan kesuksesan orang supaya doa itu balik lagi ke kita ya. Kemudian yang kelima, bantu dan mudahin urusan orang-orang. Terus jangan kesal kalau diminta bantu sama ortu, karena aku pernah baca kalau misalnya ortu kalian itu milih kalian di antara saudara kalian yang lain untuk ngebantuin dia, sebenarnya Tuhan lagi nyiapin yang terbaik untuk kalian. Walaupun aku juga sering males. Hehe. Ya, emang dengan membantu kita memudahkan urusan orang lain, maka Tuhan akan membantu dan memudahkan juga urusan kita. Apalagi kalau kita membantu orang tua kita ya yang sudah melahirkan kita. Kemudian next. Ini yang teknisnya ya. Trik pas ngerjain soal. Awali dengan doa. Kerjain yang menurut kalian lebih santai gitu. Kalau aku itu TKP, TWK, TIU ya. Biasanya di atas soal bakal ada kayak contekan gitu, ibarat tema dari soal tersebut apa. Jadi usahain milih jawaban yang relate. Pas udah selesai dan mau submit jawaban, jangan lupa doa juga, minta yang terbaik, serahin semua sama Tuhan. Kita cuma berencana, boy, Tuhan yang memutuskan. Oke, jadi yang tahun kemarin itu memang ada tema soal ya. Di atas soal itu kalau nggak salah di sebelah kanan, pojok kanan atas. Kayak kalau di TWK itu kayak profesionalis. Kalau di TKP itu kayak profesionalisme, jejaring sosial ya, dan lain-lain. Bonus tips bagi yang muslim, rutinin sholat duha sama sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kalau bisa tahajud juga. Habis subuh baca surat As-Sajdah. Habis duha baca Al-Waqiah. Kalau bisa juga puasa sunnah Senin Kamis sebelum tes, baca Yasin, banyakin sholawat, terus zikir. Kalau aku yang subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, baca surah harian juga. Kalau aku Senin Ad-Duhon, Selasa Al-Hasyr, Rabu Al-Waqiah, Kamis Yasin, Jumat Al-Kahfi, Sabtu As-Sajadah, Minggu Al-Mulk. Jadi memang orang-orang yang lulus CPNS atau kedinasan itu selain mengasah kemampuan teknis ya, juga mengasah spiritual kayak pendekatan kepada Tuhan dan amalan-amalan yang jarang dilakukan oleh pesaing-pesaing kita ya. Otomatis kalau kita mempunyai amalan yang lebih tinggi dari pesaing kita, maka Tuhan akan lebih memprioritaskan kita seperti itu ya.
Semoga bermanfaat. Makasih atas doa dan semua ucapannya. Semoga kita semua diberi yang terbaik. Oh ya, makin kesini soal SKD itu lebih ke penalaran dan pemahaman kita tentang negara ini. Ibaratnya soal high order thinking skill gitu. Karena kalau materi talk ya semua pada bisa ngafal kali ya. Pokoknya jangan cuma ngoleksi buku, dikerjain tuh soal biar kapok hehe. Kalian juga nggak mesti bimbel guys. Bisa dari buku dan fun fact. Soal-soal yang di TO buku sebenarnya beda dari real soal tesnya. Kalau yang di TO dan buku kayak lebih ke materi gitu, tapi realnya penalaran mampus. Karena memang soal HOTS itu ya emang berupa penalaran ya. Kalau materi itu cuma basicnya doang ya. Basic dari soal. Kalau HOTS itu jadi pengembangan dari basic-basic dari materi yang ada di buku. Aku ada pakai salah satu buku terbitan DSV Indonesia. Sebenarnya semua isi buku mostly sama, lebih ke materi ya, bukan ke penalaran. Kalau bisa perbanyak sedekah juga, terus pas hari H usahain bikin mood naik. Kalau aku tadi makan coklat, terus sebelum ngerjain soal aku juga bayangin perjuangan orang-orang. Untuk aku terus mikir harus ngasih yang terbaik. Dan jangan paksain belajar kalau mood kalian lagi nggak baik. Soalnya aku pernah kayak gitu dan hasilnya sangat tidak memuaskan. Semangat semua. Kalau untuk TKK harus rajin latihan. Minimal 2 kali seminggu. Kalau untuk psikotes, latihan soal. Kalau untuk wawancara, jaga attitude ya. Jaga sikap, jaga sopan santun. Jawab dengan jujur dan tenang. Buku SKD aku pakai terbitan DSV Indonesia, Mega Bank Soal, dan semua buku yang ada SKD-nya. Kalau untuk UTBK aku pakai Genius. Kalau tryout UTBK dari Genius, Ruang Guru, Edukasi Sistem, Akademis, Siap PTN. Kalau buku UTBK yang mantap menurutku buku Wangsit. Jadi setelah saya melihat yang kemarin daftar STAN itu yang nilainya tinggi-tinggi, memang mereka itu pada dasarnya ya sudah diterima di perguruan tinggi ya. Jadi supaya nggak gap year, supaya nggak ketuaan kalau gagal di sekolah kedinasan misalnya, mereka mempunyai rencana cadangan. Rencana cadangannya itu mereka masuk kuliah dulu gitu. Tapi setelah masuk kuliah, mereka masih suka ngikutin daftar di sekolah kedinasan. Jadi setelah keterima di sekolah kedinasan, mereka kuliahnya resign ya, atau keluar. Banyak kok yang kemarin seperti itu. Salah satunya ya Kak Jahara ini. Kak Jahara ini sudah kuliah di salah satu universitas negeri di Sumatera ya. Tapi setelah keterima di STAN, beliaunya resign. Jadi untuk SKD menggunakan berapa buku dan setiap buku berapa kali pengulangan? Jawaban kajarannya aku nggak ada ngulang min. Terus biasanya tiap buku isinya sama. Terus dari internet juga cari e-book gitu. Jadi Kajara ini memang menelaah beberapa buku SKD ya. Tapi juga mencari e-book yang ada di internet. Cuma rata-rata buku-buku dan e-book yang ada itu lebih kepada materi ya, bukan kepada penalaran. Jadi kalian yang mau ikutan tes tahun ini harus sering-sering latihan ya, minimal untuk mengetes kecepatan kalian supaya nanti
nggak keteteran pas ujian sesungguhnya, karena soal yang nanti diujikan itu lebih kepada penalaran. Cuma sampai sekarang aku nggak ada nemu variasi soal yang mirip dengan real testnya. Jangan lupa pelajari kisi-kisi SKD yang dipublikasikan oleh Permenpan, insya Allah relate kok dengan real testnya. Kemudian saya bertanya, berarti lebih matang persiapan UTBK ketimbang SKD-nya. Ngamin aku belajar SKD dari awal kelas 11 ya. Jadi dari kelas 11 tuh kelas 2 SMA ya. Dari kelas 2 SMA dia udah persiapan ya. Ya sekitar 2 tahun, 3 tahun lah. Kalau belajar UTBK awal kelas 12 ya. Berarti persiapan SKD hampir 3 tahun ya. Bisa dikatakan begitu. Jadi memang persiapan SKD-nya Kak Jahra ini udah hampir 3 tahun. Bisa dikatakan begitu, tapi pas kuliah baru belajar lagi pas semester 2-nya dan gak bisa yang fokus banget, soalnya kan juga lagi kuliah, diseimbangin aja. Jadi untuk kalian yang bercita-cita masuk sekolah kedinasan, atau misalnya CPNS juga ya, kalian bisa sambil kuliah deh. Jadi kalau kalian gagal di SKD, kalian punya plan B ya, rencana cadangan, supaya gak gap year. Gap year itu kan supaya kita gak ketuaan lah kalau kuliah. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya tips dari Kak Jahra dan rahasia-rahasia di balik kesuksesannya memperoleh skor 501. Sebenarnya kemarin juga di pas tes CPNS ada yang skornya 510 ya, yang orang Sulawesi itu. Tapi karena dianya melakukan kecurangan, ya dia didiskualifikasi ya. Jadi untuk sementara skor tertinggi saat ini memang 501 ya. Oke, tonton terus Enigma CPNS untuk info menarik lainnya. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info ya. Tekan tombol subscribe-nya di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.